Aku diutus oleh Nabi Muhammad untuk menagih zakat ke kamu karena kamu itu Muslim. Bayar zakat. Kata orang tersebut, hah? Lo ngeding apa? Zakat? Itu sambil meremehkan. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Muhammad kan cenebang senyuruh. Oh, belis hadirin Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu gak banyak bicara. Lo nampu mangkat kelangker, begerempeg deki siapa sao kok bayar? Sebatenya siapa? Sao kok siapa? Senebusnya siapa? Sarah betatang anak siapa? Apu keren anak lancung. Khalid bin Walid gak banyak bicara hadirin, langsung angkat pedangnya, penggal kepalanya hadirin. Allahu Akbar. Ini pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan hadirin rahimakumullah, jika memang benar-benar mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, wajib untuk korbankan nyawa kita untuk Nabi Muhammad. Siap korbankan nyawa untuk Nabi Muhammad. Siap bela Nabi Muhammad. Siap berani mati untuk Nabi Muhammad. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu sifatnya pecinta itu hadirin. Tidak banyak bicara, lo banyak pedah, lo banyak rempet, ki ini, ki itu, tang anak do emah, tang bini do emah. Tidak peduli kalau sudah Nabi Muhammad. Lihat tuh hadirin rahimakumullah, jangan jauh-jauh ke sahabat, jauh helun panjenengan. Habib Rizik hadirin. Habib Rizik jauh-jauh, Habib Rizik. Itu Habib Rizik hadirin sebelum berangkat ke Makkah, keluar dari rumahnya, dor ada tembak hadirin. Apakah beliau diam? Tidak. Apakah beliau bungkam? Tidak. Semakin teriak, semakin sampaikan yang benar, yang batil. Gak peduli hadirin. Seperti itulah pecinta Nabi Muhammad SAW. Habib, ancamannya istri, gak peduli. Ancamannya anak, gak peduli. Siapapun mati, asalkan Nabi Muhammad tersenyum kepada kita hadirin. Itu sifat yang harus ditanamkan oleh kita sebagai pecinta Nabi Muhammad hadirin. Sehingga bagaimanapun juga, tentu keadaan seperti ini hadirin, sebab utamanya adalah semakin kenal dalamnya, semakin dalamnya kenalnya dia kepada Nabi Muhammad. Karena hadirin, saat kita tidak mengenal Nabi Muhammad, jiwa-jiwa berani seperti yang dialami oleh para sahabat tidak akan pernah ada pada tubuh kita hadirin. Lihat hadirin rahimakumullah, bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena kenal kepada Nabi Muhammad, karena memang tahu akan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka rela untuk melakukan apapun demi Nabi Muhammad. Bagaimana gak berani mati demi Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu rela mati untuk kita hadirin. Bagaimana kita tidak mau merelakan istri dan anak-anak kita demi Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sudah lebih dulu mengorbankan istri dan anak-anaknya demi kita. Betul tidak? Betul tidak? Hadirin sepada maljah, Nabi Muhammad itu hadirin di peperangan Uhud, itu dikatakan dalam satu riwayat, pernah Nabi Muhammad itu dipukul dengan satu benda besi yang sifatnya besinya itu bisa terpisah dari tempatnya. Tapi riwayat lain menceritakan ada besi yang sengaja dipecahkan di depan musuhnya sehingga bertebaran itu besi. Nah hadirin rahimakumullah, di peperangan Uhud kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menunjukkan cintanya kepada kita hadirin. Benar-benar membuktikan cintanya kepada kita, gak seperti
panjenengan hadirin jauh Nabi Muhammad esteh cinta dan guna sama panjenengan hadirin, bukan kepada istri ibu anaknya, tapi kepada umatnya hadirin. Lihat bagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Wajah Nabi Muhammad tepat pada pelipisnya ada di bagian dahi, di atasnya alis. Itu pernah menancap di saat peperangan Uhud hadirin 3 besi. Saat Uhud sudah mulai perang itu mulai kalah, Nabi Muhammad diserang mundur hadirin, diserang mundur sampai mepet ke gunung. Ingat, di saat Nabi Muhammad dibentengi terdapat 2 orang perempuan juga yang menjaga Nabi Muhammad. Hei perempuan, kalau mau contoh Nusaibah dan juga Ummu Sulaim yang menjadi benteng untuk Nabi Muhammad. Dalam riwayat dikatakan Nusaibah ini yang kanan pegang besi, yang kiri pegang besi, yang kanan pegang pedang, membentengi Nabi Muhammad. Ketika diserang dia temeng dengan besinya, pedang dipukulkan, temeng dengan kirinya, pedang dipukulkan. Siapa dia? Nusaibah, tukang masak di saat peperangan Uhud tadi. Karena melihat Nabi Muhammad terpojok, maka Nusaibah pun turun dengan temeng besi, kemudian juga dengan pedang hadirin. Begitu juga Ummu Sulaim. Saat sedang diserang itu terdapat salah seorang kafir hadirin yang mampu untuk menerobos benteng daripada 10 sahabat yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Termasuk saat itu adalah Ummu Sulaim dan Nusaibah ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, saat orang itu mampu menembus, sehingga akhirnya walhasil Nabi Muhammad SAW pelipisnya ini luka hadirin, berdarah. Nabi Muhammad jatuh sampai wajahnya nempel ke tanah hadirin. Ini perjuangannya Nabi Muhammad. Oleh obor Nabi Muhammad punten, oleh pangkat Nabi Muhammad punten hadirin. Satu-satunya cuma untuk umatnya. Sampai kita punya Nabi hadirin rahimakumullah, begitu dikira jatuh, dikira pingsan oleh orang kafir tersebut, dia lari mengatakan kepada kawan-kawannya, Muhammad mati, Muhammad mati, kita menang perang. Bahagia mereka. Ternyata Nabi Muhammad hanya pingsan. Diangkatlah oleh salah seorang sahabat hadirin, Abu Ubaidillah, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Diangkat Nabi Muhammad, dilihat wajahnya hadirin, ya Allah, wajah Nabi Muhammad sudah penuh darah hadirin, penuh darah, sampai besi itu nempel di dahinya Nabi, tidak bisa lepas kalau dicabut dengan tangan hadirin. Kalau kita lihat di sejarahnya, itu sahabat hadirin begitu menemukan Nabi Muhammad ada besinya 3 nempel, tidak mampu dicabut dengan tangan, sahabat tersebut menariknya dengan giginya. Allah. Digigit. Tahukah Anda, 1 kali gigitan lepas 1 gigi sahabat tersebut. Coba, ini bukti kalau memang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Dicabut, lepas giginya 1. Dicabut, lepas 2 giginya. Dicabut, lepas 3 giginya. Sampai begitu keluar itu darah, dikecup oleh sahabat tersebut darah itu, agar tidak jatuh ke tanah hadirin. Tapi atibba mengatakan kalau kamu berdarah, ini pelajaran juga buat para laskar. Kalau kamu berdarah, termasuk salah satu yang menjadikan kamu bisa pulih lagi, kalau memang darahnya tidak seberapa, itu dihisap hadirin. Dihisap kemudian dimuntahkan lagi. Jadi penyembuhannya dihisap kemudian dimuntahkan lagi. Sehingga itu berlaku di masa para sahabat terhadap Nabi Muhammad dikecup. Begitu semakin dikecup, wajahnya Nabi Muhammad semakin berseri, agak sehat hadirin, agak sehat. Lantas Nabi mengatakan, hei sahabat, sama orang seterone ngalenah, orang sepasti masuk ke dalam surga Abu Ubaidillah ini.
karena sebab memang benar-benar membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.